Tema bulan ini adalah True Freedom. Kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati. True Freedom. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya baca ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu bukan anak yang baru lahir, kita baru ketambahan jiwa, ada anak yang baru lahir. Tetapi anak itu yang dimaksud di ayat ini adalah Yesus. Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Di dalam Alkitab hanya ada satu konsep kemerdekaan. Konsep kemerdekaan di dalam Kristus adalah konsep yang sejati. Konsep kemerdekaan yang sejati dan benar. Di luar Kristus ada banyak kemerdekaan palsu. Kelihatannya merdeka tetapi tidak merdeka. Bangsa Indonesia merdeka, mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi kemudian karena negara atau bangsa Belanda tidak mau melepaskan Indonesia, maka untuk mengambil alih kembali kekuasaan di negara ini, di negara Republik Indonesia, Belanda kemudian mendirikan yang namanya negara boneka. Saudara pernah dengar, kita belajar ya, negara boneka itu ada 6 negara boneka. Negara Indonesia Timur kalau tidak salah, negara Sunda, negara Jawa Timur, ada 6, saya lupa banyak. Tetapi ada 6 negara boneka. Tujuannya untuk mengganggu gugat kemerdekaan. Akhirnya di tahun 1950 baru negara-negara boneka ini menyatakan untuk masuk bersama-sama dengan negara NKRI. Negara boneka dibentuk oleh kolonial Belanda dan kemudian segala sesuatu yang mereka perlukan itu disupport dari Belanda. Jadi dulu kalau Belanda hanya mengambil, sekarang mereka mensupport supaya terlihat seperti negara boneka ini negara yang merdeka, berdaulat secara otonom sendiri. Tetapi sebenarnya tidak. Ada kemerdekaan yang palsu dan ada kemerdekaan yang sejati. Dan konsep kemerdekaan di dalam Alkitab, kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau berbicara soal kemerdekaan, bangsa Indonesia merdeka itu karena ada penjajah Belanda. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen, orang Kristen yang dimerdekakan berarti ada sesuatu yang mengikat kita, ada sesuatu yang memperhamba kita sehingga kita harus dimerdekakan. Pertanyaannya, kalau kita memang dimerdekakan, kita dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan atau kita dimerdekakan dari siapa? True freedom, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari hukum maut, hukum dosa. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari hukum maut dan hukum dosa. Ada 2 hukum, hukum maut dan
hukum dosa. Jadi kita dimerdekakan dari maut dan dari dosa. Kita dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita lihat Roma 8 ayat 1 dan 2. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi banyak orang berkata kita dimerdekakan dari dosa. Tetapi ketika kita menghadapi maut, ajal, kita ketakutan. Kristus memerdekakan kita bukan hanya atas hukum dosa, tetapi juga atas hukum maut. Makanya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena Kristus memerdekakan kita dari dosa dan dari maut, kata firman Tuhan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini lucu saudara. Kalau kita dimerdekakan, kita seharusnya bukan hamba siapa-siapa. Karena kita orang merdeka. Tetapi konsep kemerdekaan true freedom, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita merdeka, kita memperhambakan diri kepada Tuhan. Katakan, saya hamba Tuhan. Pendeta bukan hamba Tuhan, saudara. Orang percaya adalah hamba Tuhan. Konsep dunia ini berkata, kalau saya merdeka, saya bukan hamba siapa-siapa. Tetapi konsep kebenaran firman Tuhan berkata, kalau Anda merdeka, kita merdeka, kamu dimerdekakan, maka saat ini kamu menjadi hamba Kristus. Hamba Kristus berarti kita melakukan segala sesuatu yang Yesus kehendaki. Jikalau kita tidak memperhambakan diri kepada Kristus, maka kita bukanlah orang merdeka. Kita cuma punya dua pilihan. Kita mau jadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita mau diperhamba oleh iblis, oleh setan, atau kita mau memberi diri kita diperhamba oleh Kristus. Memang kata hamba tidak senang, tidak enak saudara. Hamba, ya. Hamba itu kalau bahasa Yunaninya dibilang doulos. Doulos. Doulos arti yang terbaik yang menggambarkan hamba, doulos, itu keset kaki. Saudara tahu keset kaki? Semua kalau orang mau masuk rumah, semua yang kotor-kotor itu orang kasih tinggal di keset kaki. Sampai sedemikian rupa kita tidak punya hak, kita tidak punya hak apa-apa lagi ketika kita menjadi hamba. Tetapi firman Tuhan menjamin, ketika kita menjadi hamba Kristus, maka hidup kita benar-benar merdeka. Itu pasti saudara. Itu pasti. Nanti kita akan lihat konsep kemerdekaan di dalam Kristus. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sekali lagi saya baca, kita perhatikan dengan benar. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Alkitab jelas menunjukkan kepada kita
bahwa kemerdekaan kita benar, tidak palsu. Dan kita benar-benar merdeka hanya jika kita ada di dalam Yesus Kristus. Saya minta teman-teman saya ya, mari cepat, bisa cepat maju. Nah saudara, kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib itu mengerjakan keselamatan kepada kita, mengerjakan keselamatan kekal kepada kita. Tepuk tangan buat Giselle. Saya cari 4 tadi, 4 orang, tapi hanya 1 yang berdiri. Memang hanya 1 yang jadi pemimpin, saudara. Ya, hanya orang yang punya inisiatif, yang berani malu. Dia belum tahu saya mau suruh apa ini, tapi dia berani. Yes man. Kita baca dulu saudara, Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 33. Yohanes 8 ayat 30 sampai 33 berkata begini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus bercerita tentang sesuatu. Yesus bercerita tentang Yesus yang adalah terang dunia. Dan jikalau kita ada tinggal di dalam terang, maka kegelapan akan sirna. Dan kemudian orang-orang Yahudi berkata, tidak mungkin, karena kamu bersaksi tentang dirimu sendiri. Yesus bilang, aku bersaksi tentang aku, karena aku, apa yang aku saksikan tentang diriku itu benar. Karena apa yang aku saksikan tentang diriku, aku bersaksi bukan tentang aku, tetapi tentang Bapa. Segala sesuatu yang aku lakukan adalah perkataan Bapa di dalam aku. Jadi Yesus berkata kemudian, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, yang tadi banyak orang percaya kepadanya. Orang yang mana? Orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara, kalau kita lihat bangsa Yahudi adalah bangsa yang dijajah oleh banyak negara, oleh banyak bangsa. Mereka dijajah oleh Mesir, mereka dijajah oleh Asyur, mereka kemudian dijajah oleh banyak bangsa. Dan bahkan saat Yesus berbicara, saat itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh kerajaan Roma, oleh bangsa Roma. Apakah mereka hilang ingatan? Tidak saudara, mereka tidak hilang ingatan. Tetapi mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Bukan tentang politik, bukan hal yang politis mereka berbicara. Kalau tentang hal yang politis, mereka tidak bisa berkata bahwa mereka tidak pernah dijajah. Tetapi mereka berbicara tentang Bapa Abraham sebagai bapa mereka. Mereka adalah keturunan Abraham. Mereka sedang berbicara secara rohani. Jikalau mereka adalah bangsa yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, maka mereka bukanlah hamba siapa-siapa, karena mereka dipilih secara khusus oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita lihat di ayat 34, lanjut Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di bagian ini, sampai di titik ini, mereka mengerti bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mereka tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa sesuai dengan Roma 3 ayat 23. Dan kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Kita lihat status manusia, status kita. Status kita yang pertama, kita mulai dari Kejadian. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa,
status manusia adalah bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Berbuat dosa bisa, tidak berbuat dosa bisa. Waktu itu Adam belum memilih untuk berbuat dosa. Tetapi ketika Adam memilih, geser ke kiri, ketika Adam memilih untuk berbuat dosa, maka status manusia, status kita adalah orang berdosa. Segala sesuatu yang kita lakukan berdosa. Status kita. Tidak ada yang benar. Itu status manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Mau bantu orang lain, kalau engkau belum menerima Yesus, perbuatan baikmu tidak benar. Kalau engkau mau tolong sesama, perbuatan baikmu tidak benar. Karena kita masih ada di bawah hukum dosa, hukum maut. Tetapi berpindah lagi saudara, ketika manusia ada di dalam Kristus, statusnya menjadi kembali seperti semula. Mungkin berdosa, mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa. Di dalam Kristus kita kemudian dibenarkan. Ini yang Roma katakan tadi, Roma 6 katakan tadi, bahwa ketika kita dimerdekakan, kita kemudian mengerjakan pengudusan dari Tuhan. Kemerdekaan itu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, status kita berubah ke kanan. Sebelum percaya, semua yang kita lakukan itu tidak benar. Tetapi setelah kita percaya, status kita berubah. Kita berpindah. Sekarang Yesus ada di depan kita. Kalau Allah melihat Gisel, orang berdosa, segala sesuatu yang dikerjakan itu berdosa, tidak benar. Tetapi karena Kristus memerdekakan kita, maka Bapa melihat Yesus, bukan melihat kita. Kita dimerdekakan di dalam Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran. Segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi pastor, kalau dia berdosa dia bikin salah. No, saudara. Tidak ada manusia yang melakukan keinginan Kristus. Dan apa keinginan Kristus? Itu dosa. Kadang di dalam perjalanan, ketika kita ada bersama Yesus, maka kita dimerdekakan. Tetapi kadang orang suka berjalan sendiri. Yesus ke depan, orang ke kanan tadi, orang berjalan lagi. Orang yang mau ikut Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, kita sering berbuat yang sama. Kita berpikir kita bisa menggantikan posisi Yesus yang membenarkan kita. The cross before me, the world behind me. Tapi manusia kan kadang suka penasaran. Coba kata Yesus, kita dulu tuh di muka. Oke, silakan. Dan kemudian kita dapati, susah ikut Yesus no. Kita mau maju, Yesus tahan. Dan kita kemudian berkata, Yesus, ternyata di dalam Yesus saya tidak bisa bebas. Saya tidak bisa minum, saya tidak bisa mabok, sama itu ya. Saya tidak bisa merokok, saya tidak bisa berbuat ini, berbuat itu, berbuat itu. Karena Yesus kita taruh di belakang. Dan Yesus coba menolong kita, menahan kita supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa.
Dan kemudian kita berkata, ternyata kebebasan di dalam Yesus tidak benar-benar merdeka. Pernah kita rasakan itu, saudara, dalam pengiringan Yesus, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sering berkata, Yesus, rupa berat bah ikut Tuhan, no. Kang, berat sekali Tuhan Yesus. Kita so nak mampu, karena kita pingin maju, tapi Yesus tahan. Karena apa yang akan kita lakukan di luar Kristus bukanlah kebenaran, tetapi di dalam Kristus kita dibenarkan. Dan kebenaran di dalam Kristus itu sempurna. Sempurna. Dan dia mengerjakan segala sesuatu sempurna. Kadang kita bisa tidak melihat Yesus dan kita injak kotoran dalam perjalanan. Apa yang bobo? Mana su injak kotoran, Kang? Iya Tuhan. Tetapi itu tidak menjadikan kita bukan orang merdeka. Kita dimerdekakan karena Kristus, bukan karena perbuatan kita lagi. Kalau orang lain berusaha untuk mencari kemerdekaan dengan perbuatan mereka, itu kemerdekaan yang palsu. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus Kristus patokan kehidupan kita, menjadikan Yesus di depan kita, menjadikan Yesus sebagai pandangan kita, sebagai patron kita, sebagai GPS kita, maka kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang pasti, kemerdekaan yang sempurna, true freedom di dalam Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Orang kadang berpikir mau meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahu betapa Tuhan mengasihi kita dan dia berusaha untuk menarik kita kembali. Firman Tuhan berkata, aku akan menarik mereka. Aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Aku akan menarik mereka datang kepadaku. Kenapa? Karena mereka ada di depan. Kalau engkau mau benar-benar merdeka, jadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita. Orang Yahudi berusaha untuk berkata kepada Yesus, kami bukan hamba siapapun. Tetapi Yesus berkata, kamu hamba dosa. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi apa yang Yesus kerjakan akan memerdekakan kamu. Ketika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu status kita yang ketiga, saudara. Kita adalah orang yang dimerdekakan. Katakan, aku adalah orang yang dimerdekakan. Iblis akan berusaha untuk mendikte kita, untuk melemahkan iman kita, untuk menjatuhkan kita. Di dalam Kristus kita ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan kita pasti di dalam Yesus. Dan status kita yang keempat, sesuai dengan Roma 6 tadi berkata, bahwa ketika kita percaya, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan kemudian setelah kita pindah nanti, ini status namanya pemuliaan. Kapan terjadi? Waktu kita mati. Yesus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita mati, ketika kita melihat maut, pandangan kita berbeda dengan dunia ini. Karena ketika kita mati, kita kemudian dimuliakan di dalam Kristus bersama dengan Yesus. Status kita saat itu, kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan di dalam Kristus itu pasti. Tepuk tangan dulu buat Giselle, saudara. Terima kasih Giselle. Paulus berkata, saudara, di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 21. Paulus berkata begini. Roma pasal yang ke-7. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki,
aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik, berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saat inilah kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan segala dosa. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Roma 6 ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Manusia ketika dilihat dari sudut pandang Yesus, segala sesuatu yang dilakukannya akan dibenarkan oleh Bapa. Ketika kita hidup berjalan bersama dengan Yesus di dalam tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan berjalan di dalam kebenaran, dan firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Katakan hamba Allah. Kuncinya adalah hidup sebagai hamba Allah. Kita tidak akan bisa menang dengan kehebatan kita sendiri. Tidak akan pernah bisa, saudara. Kita sudah membuktikannya. Dan kalau saudara mau membuktikannya lagi, silahkan saudara. Tetapi saudara yang pasti adalah kita tidak akan pernah menang. Kita tidak akan pernah berhasil dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehebatan sendiri. Tetapi kita pasti menang dengan kekuatan Tuhan. Kita pasti menang karena Yesus Kristus yang memberikan jaminan yang pasti. Di luar Yesus kita pasti gagal. Tetapi di dalam Yesus kita pasti berhasil dan hidup kita pasti berbuah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemerdekaan Kristen yang sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada intimidasi. Di dalam Kristus tidak ada tuduhan-tuduhan. Di dalam Kristus kita benar-benar dimerdekakan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Dan hiduplah memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika kita nanti menerima mahkota kemuliaan, status kita
kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Karena kita sudah dimuliakan bersama dengan Yesus. Tapi selama kita hidup berjuang di dunia ini, jadikan Yesus sebagai patokan hidup kita. Karena hanya Yesus jaminan kemerdekaan sejati. Saudara, terima kemerdekaan di dalam Kristus. Ini yang Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita sudah dimerdekakan. Bangsa Indonesia dimerdekakan. Waktu mereka merdeka, bangsa kita merdeka. Kita masih bergumul dengan ekonomi. Kita masih bergumul dengan masalah kemiskinan. Kita masih bergumul dengan banyak masalah lainnya, pemberontakan di mana-mana. Intervensi asing di mana-mana. Tetapi kita harus tetap terus maju. Karena kita bangsa yang merdeka. Demikian juga kita di dalam Kristus. Maju di dalam iman. Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hidup di dalam kemerdekaan Kristen. Tuhan memberkati kita semua.